Oke, kembali lagi di video Miss Dia hari ini. Selanjutnya Miss Dia akan bahas untuk contoh soal nomor 2. Baik semuanya perhatikan kembali dengan seksama. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang lengah. Semua harus fokus dan konsentrasi. Oke, sekarang kita bahas untuk contoh soal nomor 2. Perhatikan lagi kembali soalnya. Dia sudah katakan, langkah pertama untuk mengerjakan soal pecahan, jika dalam soal tersebut ada pecahan campuran, maka kita harus merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Berarti kalau gitu, pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, semuanya sama-sama ya. 4 dikali 2 hasilnya 8, kemudian ditambah 3. Maka hasilnya adalah 11 per 4. Ya, penyebut tetap sama, tidak berubah. Kemudian selanjutnya, 3 dikali 3 ditambah 2. 3 kali 3 9 ditambah 2 hasilnya juga 11. Tanda hitungnya tetap ditulis yang sama, ditambah. Kemudian tadi hasil dari pengubahan pecahan campurannya 11 per 3. Penyebut tetap sama. Selanjutnya yang ini. Karena sudah jadi pecahan biasa, maka tidak perlu untuk dirubah ke pecahan biasa lagi. Tinggal kita tulis saja. Dikurang 4 per 6. Nah, kalau sudah, semuanya lagi perhatikan. Sekarang, kita akan rubah penyebut-penyebut ini. Karena di sini penyebutnya masih tidak sama. Artinya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. 4, 3, dan 6. Kita akan cari penyebut-penyebut tersebut dengan menggunakan tabel KPK. 4, 3, 6. Nah, ingat ya, di sini adalah bilangan prima. Maka kita harus cari bilangan prima yang pertama adalah 2. 4 per 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 3 bagi 2 nggak bisa, maka turun. Dan selanjutnya adalah 6. 6 bagi 2, 3. Oke. Selanjutnya masih bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tidak bisa turun. Dan 3 juga turun. Oke, selanjutnya. Karena sudah tidak bisa dibagi 2, maka prima selanjutnya adalah 3. 3 bagi 3, 1 dulu, maaf. Satunya sudah 1 turun. Kemudian 3 bagi 3, 1. Ini juga 3 bagi 3, 1. Kalau sudah 1-1 artinya selesai. Maka KPK-nya bisa kita hitung. Ingat ya, menghitung KPK semua dikalikan. 2 kali 2, 4. Ya, betul. Kemudian 4 kali 3, 12. Maka KPK-nya adalah 12. KPK ini merupakan penyebut baru. Kita tulis semua penyebut barunya dulu ya. 12, kemudian 12, dan terakhir juga 12. Kalau sudah dapat penyebut yang baru, selanjutnya adalah menghitung pembilang yang baru. Oke, ingat ya, sama seperti contoh soal nomor 1, untuk mendapatkan pembilang yang baru, kita bagi dulu, baru kita kalikan. Yuk, 12 dibagi 4, hasilnya 3, dikali dengan 11, hasilnya adalah 33.
Oke. Selanjutnya, sebelahnya. 12 dibagi 3. Maaf ya, ulangi. 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Dikali dengan 11. Hasilnya 44. Oke, yang terakhir. 12 dibagi 6. Hasilnya 2. Kemudian dikali dengan 4, hasilnya 8. Nah, kalau sudah dapat pembilang yang baru, kita tinggal hitung saja. 33 ditambah dengan 44, hasilnya 77. Kemudian dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 77 dikurang 8, hasilnya 69. Nah, penyebutnya tetap sama, yaitu 12. Oke, Miss Tia bilang ya, untuk pecahan, semua hasil akhir harus disederhanakan. Oke, sekarang kita mau menyederhanakan. Kita akan menghitung. Untuk 69/12 disederhanakan menggunakan pembagian rumah karena pembilang lebih besar. Kita hitung untuk penyederhanaannya. Sebentar ya. Oke. Kita akan hitung 69/12. Kita cari ya, kita hitung di sini. Artinya 69 dibagi dengan 12. Oke, 69 dibagi 12 hasilnya adalah 5. 5 kali 12, 60. Kemudian kita kurangi hasilnya menjadi 9. Dah. Kalau sudah dapat sisa, kita tinggal tulis. 5 untuk angka samping, sisanya untuk pembilang, dan penyebutnya tetap sama, 12. Kalau sudah kita lihat nih, pecahannya masih bisa disederhanakan nggak ya? Oh masih. Dengan cara apa? Dilihat pembilang lebih besar atau lebih kecil. Karena pembilang lebih kecil, maka kita gunakan tabel FPB. Kita cari FPB dari 9 dan 12. Ingat ya, kalau menghitung FPB itu hanya angka yang kedua-duanya bisa dibagi. Biar tidak lupa, maka kita akan melingkarkan bilangan prima yang kita bagi. Jika dua-duanya bisa dibagi, maka kita lingkari ya. Yuk, yang pertama dibagi dengan 2. 9 bagi 2 nggak bisa turun. 12 dibagi 2, 6. Oke. Kemudian lagi bagi 2. Oke, Miss Dia tanya dulu, ini dilingkari nggak? Tidak, karena 9 tidak bisa dibagi. Oke. Kemudian 9 masih tidak bisa dibagi, turunin. 6 bagi 2, 3. Nah, bisa dilingkari? Enggak, karena 9 masih belum bisa dibagi. Selanjutnya, 3, karena tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan 2. 9 dibagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Karena dua-duanya bisa, maka kita lingkari. Oke, next. 3 lagi, karena angka terakhirnya adalah 3. 3 bagi 3, 1. 1 turun. Kalau sudah selesai, artinya selesai. Maka FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Jadi, ini nanti sama-sama dibagi dengan 3. Terus 5-nya gimana, Miss? 5-nya tetap ditulis. 5 tetap ditulis. Kemudian pecahannya kita bagi. 9 bagi 3, 3. Per 12 bagi 3, 4. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal berikut ini. Sampai di sini semua sudah paham? Untuk contoh soal nomor 1 dan 2? Oke.
Kalau gitu kita cocokkan ya dengan soal yang tadi sudah Miss kasih di PPT. Oke, karena tadi kita sudah menghitung, sudah Miss dia kasih tahu langkah-langkah untuk mengerjakannya, kita cocokkan. Betul ya? Untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, kalau gitu sudah paham sampai di sini? Miss Dia harap semuanya paham ya, dapat memahami dan mengerti dari video tersebut. Kalau gitu sekarang Miss Dia punya latihan soal. Nah, di sini Miss Dia punya latihan soal. Ada 3 soal. Ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan di buku latihannya. Gunakan cara seperti yang sudah Miss Dia ajarkan tadi. Miss Dia kasih waktu untuk mengerjakan. Kalau sudah, nanti kita akan bahas soalnya bersama-sama. Miss Dia harap semua sudah mengerti dan sudah paham. Dan tolong kerjakan soal berikut itu dengan baik dan benar. Oke, baik. Kalau begitu, Miss Dia akhiri untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan selamat mengerjakan soal berikut itu. Terima kasih semuanya sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.